Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas saya pada mata pelajaran filsafat pendidikan dengan tugas hubungan antara manusia, alam, pengetahuan dengan pendidikan agama Islam. Baik, sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan satu persatu materi dari tugas tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia. Pengertian manusia menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Sabaini, manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau akal. Manusia dalam proses tumbuh berkembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor keluarga. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari saripati tanah. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kum fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya Adam alaihissalam, jadilah engkau manusia, maka jadilah dia manusia. Baik, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam pengertian ini, khalifah merupakan pemimpin yang akan memimpin di bumi, pengganti Allah SWT yang akan menjalankan segala tugasnya, yang terutama untuk beribadah kepada Allah, menelaah bumi, mengkaji bumi dan segalanya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah karena manusia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Jadi Allah memilih manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kelebihan manusia antara lain memiliki kelebihan wawasan, intelektual, dan keterampilan yang tidak dimiliki para malaikat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan abiotik maupun biotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak bisa diungkapkan. Alam semesta merupakan tempat tinggal, yaitu tempat tinggal yang Allah ciptakan untuk manusia yang paling sempurna, yaitu manusia. Untuk makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia, yang akan ditempati oleh manusia itu. Kita mengambil kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk diturunkan ke bumi. Berarti Allah sudah menyiapkan tempat terlebih dahulu untuk menurunkan di mana Nabi Adam akan diturunkan. Alam semesta juga merupakan hasil ciptaan Allah, maka bisa dipastikan bahwa ada satu yang menciptakan, ada zat yang menciptakan, bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan adanya bumi. Bumi dan alam semesta juga bisa disebut dengan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menjelaskan tentang alam semesta lagi. Allah menciptakan alam semesta dengan begitu mudah. Dalam waktu 6 hari Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Disebutkan dalam surah Al-Qaf ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam waktu 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Fungsi alam semesta ada 3, yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai sumber pengetahuan, yang ketiga sumber penghidupan. Baik, wa huwa bikulli syai'in alim,
Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, pengetahuan. Pendidikan berasal dari kata didik atau pembimbing. Pendidikan adalah seluruh proses yang dialami manusia dari lahir sampai mati. Secara sempit, pendidikan itu sebuah lembaga. Pembimbing adalah orang yang memiliki otoritas kepada orang yang dibimbing. Pendidikan juga berasal dari bahasa Arab, di antaranya takdiba abada yu'abidu, yang artinya menanamkan etika atau adab. Yang kedua, alama ya'lamu ta'liman, yang artinya transformasi pendidikan. Yang ketiga, robbi yurobbi tarbiyatan, yang artinya mengasuh. Mengasuh adalah lebih dari mendidik, mengajari, lebih kepada mengawasi dan memberikan suatu contoh yang baik kepada peserta yang dididik. Pendidikan Islam adalah mengajari, mengawasi, mendidik, dasarnya Islam, proses pemindahan akal manusia. Pendidikan Islam adalah dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia sehingga tidak ada yang tertinggal. Ciri-ciri pendidikan Islam: yang pertama sistem ibadah, yang kedua pendidikan intelektual, yang ketiga pendidikan jasmani, dan yang keempat pembinaan rohani. Baik, saya akan memaparkan hubungan antara alam semesta, manusia, dan pengetahuan dengan pendidikan agama Islam. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dalam pendidikan Islam, Allah merupakan sumber segala macam ilmu. Meskipun ada juga ilmu yang diperoleh oleh manusia sendiri, namun semua itu tidak lepas dan tidak lebih dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang ada pada manusia dalam potensi material, imaterial yang berfungsi sebagai bekal bagi manusia untuk melakukan tugasnya dalam mengelola dan memanfaatkan alam. Jika tidak mempunyai pengetahuan bagaimana manusia akan mengolah bumi dan alam ini, pendidikan Islam mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan Islam berpengaruh langsung terhadap perkembangan di seluruh aspek kepribadian manusia, bahkan dalam agama, di mana pendidikan Islam adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan agama Islam untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Hubungan antara materi 1 sampai materi 3 adalah saling berhubungan erat karena manusia butuh alam untuk sumber penghidupan, untuk sumber pengetahuan, dan sebagai tempat tinggal. Manusia juga sangat membutuhkan kepada pengetahuan, karena tanpa pengetahuan manusia tidak bisa mengelola, mengkaji, menelaah isi dari bumi tersebut. Sedangkan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini untuk mengkaji, menelaah, dan meneliti apa yang ada di muka bumi ini. Jadi tanpa pengetahuan manusia tidak tahu apa-apa. Jadi semuanya berketergantungan karena ada hubungan timbal balik antara lainnya. Misalnya manusia membutuhkan alam karena alam sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan sumber pengetahuan. Sedangkan manusia membutuhkan pendidikan agama Islam karena tanpa pendidikan agama Islam kita hanya mementingkan hidup dunia, tidak mementingkan hidup akhirat. Jadi kalau kita mengetahui apa itu pendidikan Islam, itu berguna untuk dunia dan untuk akhirat. Jadi semuanya berhubungan dengan erat karena mempunyai hubungan
yang saling ketergantungan antara lainnya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.